jawabnya, tulus maafnya. Berharap hanya ridho Allah semata. Bersama-sama sambil berbagi cerita, saling mendoakan agar selamat sejahtera. Gugurlah semua benci dan semua amarah, lebur dalam berkah. Silaturahmi sebagai pembuka pintu. Perkenalkan, nama saya Hamida binti Bapak Masum atau Mbak Painem. Nama suami Solehan. Anaknya 4, tempat tinggal di Pekalongan. Lain kali kalau lewat mampir. Nama saya Taslimah, anak dari Bapak Maksum dan Ibu Painem, anak yang ke-9. Saya tinggal di Lebung, udah terkenal desanya. Nama saya Habibah dari anak Bapak Rizal dan Ibu Umiati. Suami saya Saifuddin. Saya 2, tinggal di Mataram Baru, Lekung Citi. Nama saya Siti Masrifah, anak dari Bapak Samad. Suami saya, Ibunya siapa? ibunya Siti Aminah, anak ke-3. Suami Bapak Ngadimin, anak saya 2. Tempat tinggal di Sri Bawono. Nama saya Nur Hidayati, saya anak dari Bapak Zainal, Ibu Rohmah. Nama saya di Lebung. Saya anak Bapak Zainal yang terakhir 8. Anak saya Nur Amri. Anak saya 2. Istrinya, suaminya berapa? Tapi saya ini Iki keturunan dari Mbah Abu Yamin yang tertua. Ini apa tampan-tampannya ini? Nggak usah ditanyakan. Yang pertama anaknya berapa? Akeh, rata-rata anaknya akeh. Mulai, yes. Tapi sing ekok nang kene kur iki. Nah, bingung maning pada ketemu. Kalau bojone sih kaya apa bingung. Nah, iki saka keturunan sing paling tua Mbah Mujirah. Nah, dikenalin, ini saya Mudakir, anaknya Pak ini Pak Mungkin Pak Sutadi, Haji Sutadi. Ini bapak saya. Nah, ini Muhammad Maulana, panggilannya Olan, anak ketiga Bapak Bolawi. Anak keempat Bapak Bolawi. Ini saya. Ini ayah saya, ini mana? Ayah saya nih. Nama saya Siti Masrifah, anak dari Bapak Holawi, anak yang kedua. Anak saya 3 laki-laki, suami saya Haji Soekarno. Cukup sekian, terima kasih. Ya ini yang agak kurus ini Daroja, anaknya Mbah Munti, adik saya. Istri 1, anak 2. Ini juga agak rambut sedikit, Muslihanah, adik saya yang keberapa? Yang keberapa? Banyak anaknya kelima. Ini tapi semuanya ikut kan nggak mau masuk, ini nggak mau ini ketiduran. Nanti kalau difoto cakep gantengnya bayar. Ini namanya Rofida, adik saya yang nomor 3. Yang ketiga. Jadi anaknya 3. Semuanya nggak di Indonesia, di Jepang. Ini ini ponakan anaknya adik saya, Tutin.
karena dia nggak bisa hadir, ini anaknya diwakilkan seperti itu. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bingung boleh memahami nek ora ketemu ya. Aku bingung kok. Lah pemane kalau ketemu Ciloro tuh lo boleh betak men di sikuan semua mau tahu jenenge bingung kok. Padahal lahirnya beda dino. Tahun. Oh, nekan ditanggal kali di sono silakan. Pertama anak Pak Muklas namanya Siti Mardia. Kebetulan bapaknya almarhum Jalaluddin udah meninggal. Punya anak 6. Kebetulan yang pertama saya, yang kedua Nusaka, yang ketiga Siti Fatimah, yang keempat Muhammad Syarifuddin, yang kelima di Jawa Siti Sofia, yang terakhir di rumah Nur Fatona. Itu nama-nama dari anak Siti Mardia, ibu saya. Dan kebetulan yang kedua Bapak Sahuddin. Bapak Sahuddin anak yang kedua punya istri yang bernama Damiati, punya anak 4. Juga anak yang pertama namanya Ari, punya istri, jangan dijelaskan lah ya, lama banget kalau dijelaskan soalnya. Dan anak yang ketiga anak yang ketiga Anwaruddin, kebetulan dia udah meninggal. Yang paling boleh oke teman-teman berarti anak yang keempat dari Bapak Muklas namanya almarhum Bahrudin. Almarhum Bahrudin mempunyai istri Rohwiyati kalau masih depan sama istrinya sudah mempunyai suami baru. Kebetulan langsung diperkenalkan kepada saya yang udah nanti naik nanti foto satu keluarga. Ini suami baru dari Mbak Rohwiyati, punya anak 4, yang satu Hendra, yang 2 Roni, yang ketiga Disegang Rizal, yang keempat Hesti. Dan selanjutnya untuk anak yang kelima Siti Aisyah. Siti Aisyah mempunyai suami dari Bapak Sutarjo. Ini namanya Siti Aisyah dengan Pak Sutarjo atas betul. Ini punya anak 5. Kebetulan karena anaknya lagi kena musibah, tolong didoakan semoga lekas sembuh yang ada di rumah sakit. Anak dari Bapak Sutarjo itu ya 7. Nah, selanjutnya kita panggil anak yang ke-6. Yang ke-6 Haji Mondok. Yang ke-7 Siti Munawaroh. Siti Munawaroh mempunyai suami Pak Suhaimi dan mempunyai anak 4. Kebetulan yang satu lagi di Jogja, yang ketiga lagi di Tambak, yang keempat lagi di Pekanbaru, jauh-jauh nggak bisa datang. Selanjutnya anak yang ke-8. Yang ke-8 temen
Anwar mempunyai mempunyai istri Purwati, dan dia mempunyai anak 1 dari Pocowarno. Selanjutnya yang ke-9 dari yang ke-9 masih dalam perjalanan dari Talang Padang, jauh soalnya. Mungkin di sini kayak tadi jam 3. Namanya Sri Habibah, punya suami Pak Nur Hadi, punya anak 5. Selanjutnya anak yang ke-10 Joharotun Nafisah, yang paling botok tapi paling cantik sendiri. Suaminya Andi Odan. Dia mempunyai anak 4. Tiga. Yang 1 masih di Jepang, masih kursus bahasa. Yang 2 ini yang terakhir ini tinggal di Bandung Baru. Iki dua anak, dia anaknya Papa anaknya telu. Bener dong ini. Tapi sing iki karo bojo sing almarhum, sing loro iki bojo sing iki Safa. Terus nomor loro niki Soimah, Siti Soim Munawaroh. Niku garwane alias pacare mantan. Terus anake sing upet iki karo iki sing ning omah, sing siji sing bar dinikahne iki nang Jakarta uripe. Terus nomor 3 iki sing kumpul ning Lampung. Terus iki giliran aku wis ora asing menelah ya. Iki mantan pacar kula iki. Terus kula duwe anak, alhamdulillah teng Lampung loro, teng Jogja setunggal. Iki anak kula. Iki sing tak nikahne, iki sing lanang. Anaknya itu. Nah itu. Nah terus adik ini sing arep tak ijabke tapi urung ini sing gelem. Ya. Iki sing nomor loro, sing nomor 3 masih kuliah alhamdulillah. Iki keluarga saking Pak Leman kali kula Zainal. Terus perlu saya sampaikan juga, ini ada yang di Lampung keturunan dari Mbah Abu Yani, tapi dari istri yang muda itu berada di Mesuci, yaitu Mbak Mbah Munah. Ini kemarin sudah saya ajak sebetulnya biar kita kenal ya, biar kita akrab, tapi belum sempat, bukan belum siap, tapi belum sempat karena waktunya masih berbenturan dengan kegiatan. Sama Allah juga menyayangi, dengan bersilaturahmi mempererat tali saudara, kita merasa dekat, insya Allah manfaat. Dari Ibnu Syihab dia berkata, telah mengabarkan kepadaku Anas bin Malik bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa ingin lapangkan pintu rizki untuknya dan dipanjangkan umurnya, hendaknya ia menyambung tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari. Indahnya dunia terasa bila kita mau membuka hati. Dengan bersilaturahmi Allah mencintai, menyayangi sesama, Allah juga menyayangi. Dengan bersilaturahmi mempererat tali saudara, kita merasa dekat, insya Allah manfaat. Dengan bersilaturahmi
menceritakan kepada kami Sufyan, telah menceritakan kepada kami Amr dari Abu Qabus dari Abdullah ibnu Amr radhiyallahu an yang menerimanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda, orang-orang yang penyayang disayangi oleh Tuhan yang Maha Pemurah. Sayangilah penduduk bumi, niscaya kalian akan disayangi oleh penduduk langit. Rahim itu adalah bagian dari kata Rahman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang menghubungkannya, maka aku berhubungan dengannya, dan barang siapa yang memutuskannya, aku putuskan dia.